Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dari tempat ini kami menyapa kiranya kasih karunia Tuhan menopang, memelihara kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 bagian A berbicara tentang kehidupan orang-orang Kristen yang secara khusus mengajarkan tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Dari ketiga hal ini, saudara-saudara, ada hal yang juga penting untuk kita renungkan tentang bagaimana kehidupan orang Kristen yang berbuah. Rasul Paulus menulis tentang buah roh. Dan dari 9 buah roh yang dituliskan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 tadi, ada sesuatu yang penting untuk kita renungkan, yaitu tentang kebaikan. Dalam bahasa Yunani, kata agathosune dipahami untuk kebaikan, yang berarti kebenaran hati dan kehidupan. Kebaikan bukanlah sekedar ungkapan dari sebuah perbuatan yang hanya demi menjadi seorang yang baik. Kebaikan adalah lebih dari itu. Kebaikan adalah suatu tindakan yang lahir dari hati yang tulus, yang mencerminkan ketaatan pada perintah Tuhan. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kasih dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus mengungkapkan kesaksiannya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Tentang bagaimana Yesus di masa-masa hidupnya berjalan berkeliling, memberitakan Injil, berjumpa dan menolong orang-orang yang miskin, berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saya teringat sebuah kisah dari sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Andar Ismail tentang Bunda Teresa. Pada satu kali ada seorang pengemis yang lumpuh mengetuk pintu biara tempat Bunda Teresa tinggal. Terjadi percakapan di antara mereka. Lalu Bunda Teresa ke belakang dan dia mengambil sekantong kecil beras dan memberikannya kepada pengemis itu. Orang miskin yang lumpuh itu mengucapkan terima kasih kepada Bunda Teresa. Lalu Bunda Teresa memperhatikan orang miskin tadi berjalan pergi menjauh dari biara itu. Tetapi kemudian Bunda Teresa terkejut karena ternyata pengemis yang lumpuh itu memanggil seorang temannya yang juga lumpuh. Lalu ia membagikan beras yang ada di kantong plastik tadi. Beras yang sedikit yang diterimanya dari Bunda Teresa dibagikannya kepada temannya yang juga memerlukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebaikan bukanlah tentang melakukan hal-hal yang rumit untuk mendapatkan pengakuan. Sekali lagi, kebaikan bukanlah tentang melakukan hal-hal yang rumit untuk mendapatkan pengakuan. Seringkali kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan sepanjang hari, yang lahir dari hati yang tulus, itu justru yang paling berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang anak kecil pulang dari sekolah,
Ibunya melihat kesibukannya di depan rak sepatu mereka. Ibunya bertanya, "Apa yang kau cari?" Lalu anak itu menatap ibunya dengan memegang sepasang sepatu. Lalu ibunya bilang, "Sepatu itu kami siapkan untukmu di semester depan." Tapi anak itu bilang, "Tidak. Hari ini ada seorang teman saya yang dilarikan ke rumah sakit karena sakit. Dia kedinginan dan menjadi demam di kelas kami hari ini." Ibu tahu kenapa? Sepatunya sobek. Akhirnya air yang menggenangi jalan membasahi kaki-kakinya sehingga dia sakit. Sepatu lama saya masih baik. Saya akan berikan sepatu ini untuk teman saya. Saudara-saudara yang kekasih, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kita mencerminkan karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Kita menjadi berkat dan kita memuliakan nama Tuhan. Teruslah berbuat baik. Rasul Paulus mengajarkan jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Tuhan mengajarkan kita supaya terus menjadi terang, agar semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui diri saya dan melalui diri kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita. Percayalah, setiap kebaikan yang kita buat dengan tulus dan dengan penuh kasih tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.